Betapa Engkau baik bagi kami. Engkau setia dengan perkataan-Mu. Engkau berkata kepada Petrus bahwa engkau akan ke Yerusalem. Engkau memberitahukan bahwa engkau akan mati. Tetapi juga engkau memberitahukan engkau akan bangkit di hari yang ketiga, supaya murid-murid-Mu tidak kembali kepada kesusahan, keputusasaan mereka, agar murid-murid-Mu tidak takut lagi, karena peristiwa penyaliban itu begitu mengerikan. Iman mereka lemah, iman mereka begitu mundur, bahkan lenyap seketika karena engkau menderita di kayu salib. Engkau dicambuk, engkau disiksa, engkau dibunuh, engkau dimahkotai duri, dan engkau mati. Engkau berkata sudah selesai. Semuanya itu Kau lakukan untuk kami, Tuhan, supaya setiap kami diselamatkan, iman kami tidak sia-sia, pengharapan kami tidak mati, pengharapan kami selalu hidup bersama dengan Engkau. Hari ini kami bersuka cita, Engkau telah membalikkan tutup kubur itu, Engkau telah bangkit dari kematian, dan Engkau tinggalkan kafan itu di kuburan Tuhan, sehingga kami murid-murid-Mu sungguh bersuka cita. Guru hidup, Tuhan hidup, sahabat kami hidup, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkata-katalah bagi kami. Kami siap mendengarkan tuntunan-Mu, firman-Mu yang mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, mengubah paradigma kami, untuk kami boleh segambar, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Bersama dengan saya katakan, silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Saudara percaya hari ini Yesus bangkit? Sekali lagi, saudara percaya hari ini Yesus bangkit? Ya, kabar baik hari ini, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita lihat beberapa waktu yang lalu telah mati, dirajam, mati dipaku, mati disalibkan, dimahkotai duri. Begitu luka-luka tubuhnya begitu menganga, dan wajahnya tidak tampak lagi seperti seorang manusia. Ya, sangat mengerikan. Ada banyak orang menangis melihat peristiwa ini. Ada banyak orang Kristen yang begitu bergetar hatinya. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa bertahan dalam kesusahan, dalam penderitaan itu. Sebab salib itu adalah gambaran hukuman mati. Salib itu adalah gambaran kematian. Dan orang pada waktu itu berkata, orang Romawi, bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Karena hukuman mati tertinggi dalam kerajaan Romawi yang dibawa pemerintahan Pontius Pilatus itu adalah salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, apa yang dikatakan kepada para muridnya, sekalipun mereka nggak ngerti, apa yang dikatakan kepada Petrus, sekalipun Petrus nggak ngerti, tetapi Yesus menyesuaikan, bahkan setia, bahkan komitmen dengan apa yang dikatakan, bahwa dia akan mati, tetapi di hari ketiga dia akan bangkit. Amin Saudara. Katakan, hari ini Yesus bangkit. Hari ini Yesus bangkit. Sekali lagi, hari ini hidup. Hari ini Yesus hidup. Dia tidak mati tapi bangkit. Dia menjadi Allah yang hidup, bukan menjadi Allah orang mati. Dan kita bersyukur iman kita tidak sia-sia. Ya, kita bersyukur kita punya pengharapan. Kita bersyukur bahwa ada pengharapan yang hidup, janji Tuhan yang hidup, yang kita pegang sampai hari ini. Sekalipun ya banyak orang yang tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting saudara dan saya percaya, dan saudara kita dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan, kita boleh nyanyikan lagu ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bangkit berdiri. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Ayo tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hal yang percaya Yesus hidup. Tepuk tangan bareng-bareng. Sebab dia hidup, ya. Ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sekali lagi, sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, ya. Ada hari esok. Sebab dia Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 21, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tema khotbah kita hari ini Paskah adalah menang bersama Kristus. Iya, Paskah adalah menang bersama Kristus. Sebelum kita buka firman Tuhan ini, saudaraku, perkataan kalimat Paskah ribuan tahun yang lalu itu sudah dilakukan, sudah ada dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel masih diperbudak di tanah Mesir, saudaraku, itu kata Paskah sudah ada. Maka seluruh orang Israel melakukannya dengan membagi-bagikan roti tidak beragi. Mereka makan bersama dalam rumah mereka. Dan pada hari itu, ya, Tuhan akan melawat mereka dan malaikat maut akan melawat tanah Mesir dengan beberapa tulah yang diberikan. Sehingga orang Israel diperintahkan harus melakukan Paskah, harus mengorbankan anak domba yang terbaik. Dan darahnya dioles di tiang pintu rumah mereka dan juga di tiang pintu rumah mereka juga yang di belakang dan depan, saudara. Itu sudah ada Paskah, di mana ketika setiap rumah orang-orang Israel pada waktu itu, ketika malaikat maut itu datang membawa katakanlah kekuatan kegelapan untuk mengambil anak-anak sulung dari antara orang Mesir, maka anak-anak sulung orang Israel itu tidak mati. Kenapa? Ketika malaikat itu lewat, malaikat itu melihat bahwa ada tanda darah di atas, ya, rumah, ya, setiap orang-orang Ibrani pada waktu itu. Maka seketika itu semua anak sulung orang Mesir itu meninggal. Terdengar seketika ratapan tangis di seluruh Mesir karena anak-anak sulung mereka semuanya pada mati oleh malaikat maut. Tetapi tidak satu pun anak sulung bangsa Israel yang mati, sebab mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu melakukan Paskah. Amin, saudara. Passover telah selesai, melewati, itu arti Paskah. Bagi kita, Yesus dalam perjanjian baru adalah Paskah, yaitu kemenangan bagi kita, bahwa Yesus telah menyelesaikan, ya, kematian itu, menyelesaikan dunia orang mati, kuburan. Dan dia bukan lagi Allah orang yang mati, tetapi Yesus sendiri adalah Allah orang yang hidup. Sebab dia hidup hari ini. Dan saudaraku, Alkitab menyaksikan pagi-pagi benar dalam Lukas pasal 28, wanita pergi membawa rempah-rempah, ya, untuk melihat guru mereka, untuk melihat Tuhan mereka pada waktu itu, yaitu Yesus Kristus. Karena mereka tahu Yesus sudah mati dan diletak dalam satu gua kuburan di daerah Yerusalem. Kuburan di sana tidak sama seperti di sini, saudara, kita dalam tanah. Tapi kalau di Timur Tengah, ya, manusia dikubur itu di bebatuan, di kuburan, ada yang di gunung, ada di daerah bebatuan, di gua, ya kan? Yesus dikubur di sana. Ketika pagi-pagi para murid dan wanita-wanita berlari dan berlari, ya, melihat, ingin meminyaki Yesus. Meminyaki apa? Mayatnya, saudara. Konsep orang belum berubah pada waktu itu. Konsep para murid belum berubah waktu itu. Ketika mereka dari jauh melihat bahwa batu yang menutup kuburan Yesus itu sudah terbuka, mereka tercengang. Ya, beberapa perempuan pulang melapor kepada Petrus, Petrus, ya, Tuhan kita hilang, guru kita hilang, di manakah mayatnya? Siapa yang mencuri? Petrus mulai bangkit dan dia berlari ke arah kuburan tersebut. Dan beberapa murid sudah berlari duluan dan mendahului Petrus. Artinya proses kebangkitan, proses Yesus bangkit dari antara orang mati, itu disaksikan seluruh para muridnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan bohong, ada saksi hidup, ada witnessnya. Amin. Dan kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500. Sesudah kepada muridnya, Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan ketika surat ini tulis mereka masih hidup, tetapi ada juga yang sudah meninggal. Ya, berarti ada ratusan yang menyaksikan Yesus itu bangkit dari kematian. Amin. Saudara dan saya juga menjadi saksi yang percaya bahwa Yesus, ya, bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus dan juga kebangkitan kita. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 21. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20. Tetapi orang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21 terakhir. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yang percaya dan setuju katakan amin. Artinya saya dan saudara sudah percaya Yesus dibangkitkan, sehingga Dia Allah orang yang hidup. Amin saudara. Nah, dunia ya memandang salib itu adalah sebuah kejahatan. Ya, Romawi memandang bahwa salib itu adalah sebuah hukuman yang paling tinggi di antara orang-orang jahat yang akan dieksekusi mati oleh karena kejahatan mereka. Itu sah. Tetapi Yesus naik ke kayu salib, ya, Dia disalibkan bukan karena berbuat dosa. Amin. Dia melakukan apa yang benar. Tetapi manusia mereka-rekayakan yang jahat supaya secara hukum Yesus sah untuk disalibkan. Ya, Jumat Agung kita sudah rayakan, sudah kita sampaikan bahwa Yesus ini tidak pernah melakukan kesalahan dan terbukti tidak terdapat kesalahan. Bahkan pemerintahan Romawi di bawah Herodes, bahkan Pontius Pilatus yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah diketemui kesalahannya. Amin. Tetapi salib di dalam Kristus adalah gambaran sebuah pengharapan ya, yang menjadi kemenangan di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Salib bagi kita adalah kemenangan, bukan lagi hukum, bukan lagi kutuk. Tetapi salib bagi kita adalah sebuah pengharapan bahwa di dalam salib itu ada karya yang paling besar yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Amin. Jadi Yesus itu adalah juru selamat untuk semua orang, untuk semua suku, untuk semua bangsa. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Kristen. Enggak. Amin saudara. Dia juru selamat semua manusia. Masalahnya manusia ini percaya enggak? Itu masalahnya. Kenapa? Karena banyak juga orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, sekalipun dia berkata, aku sudah membayar lunas hutang dosa atas seluruh umat manusia. Ya kalau kita tidak percaya, Alkitab berkata, maka kita akan dihukum saudara. Nah, bagi kita saudaraku, ya salib diubah menjadi pengharapan dan kemenangan. Nah, kemudian pasca mengingatkan kita akan kemenangan Kristus. Menang dari apa saudara? Dari maut. Menang dari apa? Dari mati, dari hukuman kekal. Saudaraku, dalam selama kurang lebih 2-3 hari Yesus ada di perut bumi. Ya, kuasa kegelapan, kuasa kematian dia bongkar. Dunia orang mati dia bongkar. Amin. Sehingga hari ini orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan tidak takut lagi mati. Sebab apa? Yesus sudah lebih dulu mendahului kita masuk menjadi yang sulung di dalam kematian tersebut, dan menjadi yang sulung dari orang yang bangkit ya di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Dia sudah melewati proses itu. Dia sudah tahu, dia sudah paham. Sehingga kita Bapak Ibu harus punya kemenangan di dalam dia, bahwa dia sudah hidup, dan ya saudaraku, kita memiliki kemenangan atas maut, dan hidup kita
setiap hari boleh berdampak kepada banyak orang, bahkan seperti para murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Harus punya dampak, harus punya arti, harus punya aktivitas yang sesuai dengan gerakan Roh Kudus untuk bisa Bapak Ibu saudaraku menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus itu sudah bangkit, memberi pengharapan bagi kita, bahkan kemenangan. Itulah Paskah yang sesungguhnya menang bersama dengan Kristus. Katakan menang bersama Kristus. Ya, kalau ribuan tahun lalu zaman orang Israel di Mesir, pada mati semua anak sulung. Tetapi Paskah bagi kita, kita menang bersama dengan Kristus. Amin saudara. Nah, kebangkitan adalah kemenangan Kristus membawa dampak pada saudaraku. Yang pertama adalah Injil yang tersebar leluasa. Dalam ayat 13 dan 14. Ya, inilah yang menjadi dampak kebangkitan kemenangan Kristus hari ini. Paskah bagi kita, bahwa Injil itu tersebar dengan leluasa. Ayat 13 saudaraku, sama-sama kita baca. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka pemberitaanku hari ini, pemberitaan para rasul dulu, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Kita sedang memberitakan kebohongan dari yang kita percayai. Amin. Kalau kita sedang menceritakan, mengkhotbahin orang dengan kebohongan yang kita percayai, padahal orang tahu bahwa yang kita beritakan ini tidak hidup, maka Injil tidak akan pernah tersebar kemanapun. Amin Bapak Ibu. Tetapi Yesus, ya, sesuai dengan perkataannya, bahkan juga nubuatan para nabi, bahwa dia akan bangkit di hari ketiga, itu dia lakukan. Dia tahu apa yang diperkatakan, dia tahu apa maksudnya, dan dia tahu apa tujuannya, dan dia tahu ke depan seperti apa para muridnya kalau dia akan hidup kembali. Amin. Jadi tidak ada sia-sia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah kepercayaan kamu, saya, kalau Yesus tidak hidup. Tetapi puji Tuhan, Yesus hidup, dia bangkit, ya, dia kalahkan maut, dia kalahkan kematian. Itulah yang membuat Paskah itu bagi kita menjadi sebuah kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga pada waktu itu para murid itu yang tadinya sudah kembali kepada masa lalunya. Saya nonton film kemarin The Last Supper itu, ketika Yesus disalibkan, padahal Yesus bilang begini, Petrus, aku akan bangkit di hari ketiga. Yesus lupa itu. Petrus lupa itu. Kemudian ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka semua kembali. Petrus kembali mencari ikan. Ya, para murid bareng-bareng dia kembali kepada pekerjaan yang lama, yang tadinya itu sudah mereka tinggalkan. Bayangkan itu. Karena apa? Mereka berharap bahwa Yesus inilah pembawa pembebasan bagi bangsa Israel. Ya, tapi mati. Mereka lupa perkataan Yesus. Seringkali kita Bapak Ibu dalam hidup ini lupa perkataan Yesus. Benar apa betul? Benar. Ya, dalam situasi kondisi yang sulit kita lupa perkataan Yesus. Dalam situasi yang bersuka cita, terkadang kita lupa perkataan Yesus. Inilah yang membuat kita terombang-ambing, yang terkadang melanggar firman karena kita lupa. Saya lupa, saudara lupa, sehingga kita tidak mau konsisten di dalamnya. Amin. Petrus saja yang sudah setiap hari makan dengan Yesus, jalan sama Yesus, bisa lupa perkataan itu. Petrus, bahwa di hari ketiga aku akan bangkit. Sampai ayam pun Tuhan pakai untuk mengingatkan Petrus bahwa hari ini kau 3 kali sudah menyangkal aku. Ya kan? Dan itu semua terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan kebangkitan Yesus ini, Injil itu semakin leluasa, tersebar kemana-mana. Inilah tujuan kita. Oleh karena kemenangan itu, saudaraku. Amin. Nah, jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh siapa? Paulus dan timnya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain, sama saja yang memberitakan hal-hal itu adalah isapan jempol belaka. Hanya dongeng. Amin. Bulan Hatta, Roma Julma, datanglah orang, kau memberitakan hanya ngomongan doang. Mana Yesusmu sampai hari ini mati. Amin. Sekarang kita boleh berkata, Yesus tidak hanya mati, tapi dia sudah bangkit. Ada begitu ratusan kesaksian para murid pada waktu itu. Ya,
Orang lain Tuhan sampai sekarang mati kayak hidup-hidup. Ya. Ada orang berkata kepada saya, kenapa harus Yesus yang kalian sembah? Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak Nabi Daud, Sulaiman atau Salomo? Kenapa tidak Rut? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain, Nabi Yunus, Nabi Malayaki dan sebagainya, Yesaya? Enggak. Yang satu ini beda. Nabi yang kau sebut-sebutkan tadi, sampai sekarang mereka gak bangkit-bangkit, mati. Yang satu ini beda. Saya bilang begitu. Kenapa? Dia kalahkan kematian, dia kalahkan dunia orang mati, dia kalahkan maut. Dia hidup di hari yang ketiga. Beda ini bro. Saya bilang beda personalnya ini. Ya, beda tokoh yang satu ini Yesus Kristus, ini yang diurapi di beda. Makanya kami menyembah Dia. Karena Dia sesungguhnya adalah Allah yang hidup, the living God. Oke? Jadi saudara dan saya menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sekalipun hari-hari ini juga, ya, saya melihat banyak juga orang yang tidak mau percaya, ya tidak apa-apa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah paksa kita. Jadi ketika Yesus bangkit, Alkitab ini, Injil ini tidaklah lagi sebagai isapan jempol belaka. Perhatikan, sekarang kurang lebih dari jumlah penduduk dunia, ya, 70% itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Ya, 70%, miliaran manusia yang percaya kepada Dia. Itu bukti bahwa ketika Yesus hidup, para murid itu, para rasul itu begitu giat mengabarkan Injil. Pergi ke daerah-daerah, pergi ke wilayah-wilayah, pergi ke bangsa-bangsa. Bahkan murid itu ketika Yesus hidup, Roh Kudus turun, para murid tersebar ke seluruh dunia menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Sebab dengan kebangkitan Yesus, iman kita, pengharapan kita tidak sia-sia. Nah, kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi isi Injil, melainkan telah memberikan apa? Kuasa bagi Injil kerajaan yang kita beritakan. Jadi bukan hanya menjadi isi kalimat yang tertulis Injil, tapi juga Injil itu merupakan kuasa, katakan kuasa. Power, dinamit untuk kita, ya, untuk boleh menceritakan tentang kematian Yesus, untuk boleh menceritakan, memberitakan kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Ya, kita punya kuasa. Jadi kalau orang nggak berani hari ini memberitakan Injil, jangan-jangan juga dia belum memiliki kuasa Injil. Amin. Jadi harus ada kuasa Injil yang kita terima, tidak lagi hanya tertulis dalam Alkitab, tapi sudah kita serap dalam hidup ini, yang berubah Injil itu menjadi kuasa, ya, untuk bisa kita ceritakan kepada banyak orang, dan orang lain pun selamat. Amin. Dumai populasinya sampai hari ini, saya nggak tahu apakah dari data ini, apakah Dumai sudah mencapai 20% untuk orang percaya, saya juga belum tahu. Tapi kalau kita di sini, saudaraku, baru suku nomor 5 terbanyak atau keempat. Terus kita doakan, ya, supaya orang-orang percaya, supaya orang-orang Kristen ini punya kuasa memberitakan Injil ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, opung-opung, ya, oma-oma, opa-opa, tulang-tulang, namboru, semuanya harus memberitakan Injil. Itu tugas kita. Bukan tugas pendeta, tapi tugas seluruh orang percaya untuk memberitakan Injil ini dengan kuasa kepada setiap orang. Amin. Nah, kita memberitakan Tuhan yang hidup menang atas maut. Tuhan yang dengan kemenangannya itu menjamin penyertaan kepada kita ketika memberitakan janjinya. Ya, ada nggak agama di dunia ini yang saudara tahu? Ya, dalam pelayanan gereja, pelayanan agamawinya, ada nggak yang saudara tahu dia menceritakan Tuhan yang pernah hidup? Ada nggak yang saudara tahu agamawi di dunia ini yang menceritakan bahwa Tuhannya naik ke surga, Tuhannya berasal dari surga, Tuhannya menghancurkan dunia orang mati, Tuhannya menanggung dosa? Ada nggak yang saudara tahu agama di dunia seperti itu? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada, saudara. Ya, mati semua. Mati semua. Hanya di dalam Kristen ada penjelasan bahwa dia berasal dari surga, datang ke dunia ini, ya, dan kembali ke surga. Makanya saya percaya. Contoh, kalau Pak
Pak Kail inilah orang Siborong-Borong, ya kan? Dia datang dari Siborong-Borong, kami ketemu di Dumai, dia ceritakan tentang Siborong-Borong, ya, dan dia kembali ke Siborong-Borong. Kira-kira ketika dia bercerita kepada saya tentang Siborong-Borong, saya percaya nggak? Saya percaya nggak? Ya percaya, kenapa? Dia orang Siborong-Borong, datang dari Siborong-Borong, kembali ke Siborong-Borong. Ya, tapi kalau Pak Kail ini datang dari Tarutung, dia cerita Siborong-Borong, saya nggak percaya. Amin. Tetapi hari ini masih banyak juga orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, sekalipun dia datang dari surga dan kembali kepada surga. Hanya dia satu-satunya manusia berasal dari surga kembali ke surga. Gak ada yang lain. Karena apa? Karena dia memang pemilik surga. Dia yang bertahta bersemayam di sana. Amin. Jadi Tuhan kita itu dahsyat, saudara. Ya. Nah, untuk itu kita diberikan kuasa untuk membagikan Injil kerajaan itu kepada banyak orang. Amin, saudara. Ayat 14, sama-sama kembali kita baca lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jadi yang kedua adalah dampak dari kemenangan kebangkitan Kristus dalam Paskah ini adalah bahwa iman kita tidak sia-sia. Katakan ke kanan, imanmu tidak sia-sia. Amin. Imanku tidak sia-sia, ya. Iya, iman kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus hidup, saudara. Nah, kita tidak menunjukkan iman kepada tokoh agama yang sudah mati dan jasadnya ada di dalam kuburnya. Kita tidak menunjukkan itu. Tetapi kita sedang menunjukkan iman kepada sebuah tokoh Alkitab, kepada sebuah pribadi yang pernah hidup di dunia ini, yang jasadnya sampai hari ini tidak lagi diketemukan dalam kubur karena sudah bangkit. Amin. Nunga hehebe ibana sian hamatia. Coba nyanyikan dulu. Nunga taluha matea. Ya. Tahu lagu ini? Yuk sama-sama. Nunga taluha matea di batu Yesus ai mahero ibana somonani. Haleluya. Tidak sia-sia, tetapi iman kita terus bertumbuh, berkembang, berbuah dan berbuah. Itulah iman Kristen. Karena Tuhan yang hidup. Amin. Ya, tidak sia-sia lagi. Ya, yang sia-sia itu adalah pekerjaan yang tidak ada gunanya. Ya, tetapi Yesus memberikan pekerjaan yang terbaik, melakukan tugas Bapaknya supaya setiap kita percaya kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kita beritakan adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan apa? Kuasa maut. Yesus menyelesaikan seluruh tugasnya dengan tuntas. Tuntas. 100% atau kalau saya katakan sempurna. Ya kan? Sempurna Dia lakukan seluruh tugasnya. Ya, makanya Bapak senang kepada Dia. Ya, bukan hanya Bapak, kita yang di dunia ini seorang ibu kalau memberikan tugas kepada anak-anaknya. Ya. Nah, kau pel nih. Nah, kau lipat kain ini. Pergilah mamanya ini. Ketika mamanya pulang didapati pekerjaan itu selesai dengan baik dikerjakan, mamanya bilang apa?
Mantap, terima kasih. Ya, seorang ayah juga memberikan pekerjaan kepada anak, selesaikan sapu rumah ini, rapikan rumah. Kemudian anak ini melakukan tepat seperti orang tuanya, bapaknya, dilakukan dengan sempurna, maka bapaknya sangat senang. Demikian juga Bapa di surga, ketika Yesus melakukan dengan sempurna, Bapa itu senang kepada Yesus. Makanya dikatakan ketika dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Ya, bayangkan orang di dunia ini tahu ya bahwa orang yang melakukan tugas itu dengan sempurna, ya dengan tuntas, orang juga senang. Saya percaya hal ini Yesus lakukan dengan baik. Nah, sudah dikasih Tuhan, kini Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa itulah terus menyertai kita. Ya, nanti di hari ke-50 ya kita akan rayakan lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Pentakosta yang akan kita terima karena Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menyertai kita. Ya, karena nanti selama 40 hari Yesus akan bersama para murid-murid. Jadi ketika dia hidup, dia masih tinggal 40 hari. Pertanyaan saya, kenapa Yesus masih tinggal 40 hari lagi? Kembali tadi ke yang pertama, supaya pemberitaanmu dan pemberitaanku, supaya Injil ini tidak menjadi omongan semata, isapan jempol semata. 40 hari dia tinggal, dia membuktikan kepada orang yang percaya kepadanya, kepada muridnya, loh, saya ini hidup. Thomas datang kepada dia, kau kan itu Yesus? Thomas, apakah kau gak percaya? Boleh lihat, ini bekas paku ada di tangan saya. Boleh lihat bekas paku di kaki saya. Semua ditunjukkan. Thomas juga gak percaya. Kemudian Yesus buka baju, ditunjukkan lambungnya. Inilah lambung yang ketika aku di kayu salib ditusuk, diberikan asap. Inilah dia. Thomas, perasaannya saat itu bisa saudara rasakan. Kalau aku jadi Thomas seperti ini, Tuhan, 3 tahun kita bersama, tetapi Engkau kata-katamu Kau berikan kepada kami, kalimat Engkau berikan kepada kami. Aku sampai hari ini masih belum percaya kalau aku tidak melihat. Orang Kristen banyak seperti Thomas juga. Amin. Kalau belum sembuh penyakitku, aku tidak percaya kepada Tuhan. Kalau tidak sembuh anakku, kalau tidak kulihat mukjizat, dia belum bisa percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti Thomas ini hati-hati. Amin. Walaupun memang Thomas juga adalah martir, dia mati oleh karena nama Yesus. Ya. Nah, kita ini percaya karena kita ini beriman karena apa? Kita kan percaya. Amin. Walaupun kita tidak melihat. Makanya firman Tuhan berkata dalam khotbah bukit, berbahagialah orang yang tidak melihat, karena mereka akan apa, saudara? Apa khotbah bukit? Ya, menjadi anak-anak Allah dan lain sebagainya. Nanti baca di Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit. Jadi walaupun kita tidak melihat Yesus hari ini, tapi kita bisa merasakannya. Amin. Walaupun kita tidak melihat fisik Yesus, tapi kita percaya dia ada. Pujian penyembahan kita itu bisa menghadirkan pribadi sosok Yesus yang adalah roh untuk menyentuh hati kita, untuk menyentuh hidup kita, karena dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Amin. Saat nanti dia datang ke surga, ya, di hari yang kita akan rayakan, maka dia akan mengutus rohnya kepada saudara dan saya, supaya iman kita tidak kosong, tidak sia-sia pemberitaan para rasul, tidak sia-sia pemberitaan para nabi, tidak sia-sia nubuatan para nabi, tidak sia-sia pemberitaan daripada penginjil-penginjil yang hari ini berjuang terus untuk Bapak Ibu saudaraku mengabarkan Injil ini sampai kepada suku bangsa yang lain yang belum menerima. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah dampak dari kemenangan dan kebangkitan Kristus adalah dosa tidak lagi berkuasa. Katakan, dosa tidak lagi berkuasa. Dulu orang takut kepada dosa. Dulu orang takut melakukan dosa. Dulu orang yang hidup dalam dosa akan mengalami apalah katakan itu ya, hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika pasca terjadi, Yesus bangkit, maka dosa tidak lagi berkuasa atas diri saudara dan saya. Katakan amin.
Ya, tidak berkuasa. Bagaimana caranya? Apakah mungkin ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak berdosa lagi? Ya, semua orang dikatakan oleh firman Tuhan Roma 6:23 adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya setiap orang tidak ada yang sempurna, setiap detik, setiap jam dia bisa berbuat dosa. Amin. Tidak ada orang yang kuat dengan dosa. Tidak ada orang yang bisa bertahan godaan dosa. Tapi bagaimana ketika kita melakukan dosa itu? Ya kan? Setelah itu kita sadar, kemudian berlari kepada Tuhan, minta pengudusan, minta penyucian akan dosa supaya kita kembali disucikan. Amin. Dan setiap hari kita harus bertobat. Karena apa? Yesus sudah memberikan standar paling tinggi di hadapan kepada orang-orang Kristen. Kenapa, saudaraku? Dulu kalau kita baca Taurat, orang yang sudah ketahuan berzina, tahu berzina kan? Hubungan laki-laki dan perempuan tanpa status suami istri, itu namanya berzina. Itu kan baru dibuktikan terbukti, ada saksinya, baru dihukum. Tapi Yesus menaikkan standar itu. Dia bilang begini, ya, kalau diantara kamu ada yang melihat seseorang yang berlawan jenis, muncul fantasi seksualmu kepada dia, maka apa? Itu berzina. Amin. Ada di antara kita di sini yang pernah melihat seorang yang cantik, yang ganteng, apakah tidak pernah berfantasi seksual? Ada? Tidak ada yang berani tunjuk tangan itu, saudara. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Itulah kehadiran Yesus. Nah, ketika kita memiliki pikiran yang seperti itu, makanya 2 minggu lalu kita berbicara tentang pikiran Kristus. Ya, ada pengampunan lewat kuasa darah Yesus. Kita berkuasa atas dosa kita. Bukan dosa lagi yang berkuasa kepada diri kita. Tetapi perlu dicatat. Ya, catatannya begini. Jangan karena kita percaya kepada Yesus maka kita sembarang berbuat dosa. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya kan? Kemarin berita yang viral, seorang pemimpin gereja di daerah Manado ditangkap oleh Dir Tipikor, ya, Polda Sulut. Secara hukum terbukti dan bersalah melakukan tindakan korupsi. Ditangkap gelar pendeta. Amin. Itu maksudnya dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu dan atas hidupku. Ketika kita punya salah, kita benci dengan seseorang, gak suka dengan seseorang, ngomongin orang, mungkin kita mencuri. Ya, mencuri dulu kalau terbukti diambil barang orang lain, mencuri baru dipancung tangannya. Ya, Yesus naikkan standar itu. Kalau aku saja mengingini mobilnya Ibu Erna ini, itu sama dengan mencuri. Makanya dikatakan jangan mengingini sesama hartanya dan lain sebagainya. Standarnya dinaikkan. Maka saya katakan dengan berani kepada orang, hukum Taurat tidak ada apa-apanya dibanding hukum yang dinaikkan standarnya oleh Yesus. Cuma di dalam Yesus dalam perjanjian kita percaya kalau kita melakukan dosa ada solusinya. Datanglah kepada Allah yang hidup, maka Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika dosa kita sudah diampuni, maka Tuhan katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalaupun masih berbuat, datanglah kepada Tuhan meminta pengampunan, pertolongan. Amin. Nah, selain mengalahkan kuasa maut, kebangkitan Kristus juga memproklamasikan kemenangannya atas kuasa dosa. Atau proklamasi? Dia sedang mendeklarasikan, mendeklar, ya, bahwa Yesus itu menang atas dosa, menang atas maut. Kita pun harus berani mengatakan itu. Ya, benarkah Tuhan hidup? Ya, benar hidup. Dia kalahkan maut. Dia kalahkan dunia orang mati. Dia kalahkan sakit penyakit. Dia tebus kami dari dosa kami. Ya, dan kami sekarang menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita memproklamirkan kemenangannya atas kuasa dosa. Nah, kita orang percaya dimerdekakan dari ikatan dosa. Dulunya terikat. Ya, di zaman perjanjian lama juga orang terikat sekalipun dia melakukan persembahan-persembahan makanan, membuat yang terbaik bagi Tuhan, tetap mereka terikat, tetap mereka tidak percaya. Bahkan bangsa orang Israel banyak yang mati
karena keterikatan akan dosa. Nah, tubuh kita sekarang tidak lagi menjadi hamba dan alat dosa. Jangan mau ya Bapak Ibu. Jangan mau tubuh kita ini menjadi alat untuk berbuat dosa. Amin. Mulai dari mulut, mata kita, tangan kita, kaki kita, jangan mau lagi ya menjadi hamba dan alat dosa. Tetapi tubuh kita ini harus menjadi hamba Tuhan. Katakan hamba Tuhan. Yang mau taat kepada perintah Tuhan, yang mau taat melakukan firman Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau. Tubuh kita ini. Nah, hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa, diisi dengan mengerjakan keselamatan dengan senantiasa taat kepadanya. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Ya. Hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa diisi untuk mengerjakan, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Sudah, sama-sama kita baca Bapak Ibu 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, ini kan surat Paulus kepada jemaat Filipi. Walaupun pemimpin kita, walaupun suami kita nggak ada di rumah, pemimpin rohani kita nggak ada, saudara harus tetap melakukan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sekalipun saudara tidak diawasi oleh pemimpin-pemimpin gereja, tetapi perhatikan, Yesus mengawasi saudara dan saya. Amin. Kemana kita melangkah? Apa yang kita lakukan? Kemana kita pergi? Yesus itu mengawasi kita. Jadi kita harus terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya nanti ketika Dia datang menjemput kita, didapatinya kita setia. Amin. Cobalah ketika Dia datang, Dia dapati kita berbuat dosa. Ya, didapatinya kita sedang mencuri, didapatinya kita sedang membunuh, didapatinya kita sedang berzina, didapatinya kita sedang berkata-kata yang tidak baik. Jangan. Jadi keselamatan itu harus kita kerjakan. Tidak ada sekali selamat tetap selamat. Yang ada sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya. Jadi jangan kita berharap aku ini kuat dengan dosa, jangan. Saya pun tidak kuat dengan godaan dosa. Enggak. Kalau Bapak Ibu suka saudara kasih di sini, kalau Tagalog kasih 1 miliar, bunuh siya, mungkin aku mau. Mungkin aku mau. Amin. Makanya kita harus terus berjuang untuk mengerjakan keselamatan itu. Karena apa? Dia Tuhan sudah bangkit dari kematian. Ya, Dia sudah tebus dosa kita. Jangan salibkan lagi Yesus untuk kedua kalinya. Jangan jual lagi Dia seperti Yudas. Amin. Hari ini tugas itu gampang diberikan kepada kita. Kerjakanlah keselamatanmu. Gampang saudara. Ya, bersama dengan pasti bisa. Ya, kita minta kuasa Roh Kudus menyertai kita. Sekalipun mungkin kita akan capek, letih, stres, ya kan? Kadang dimarahin, kadang tekanan begitu besar, kadang kondisi nggak enak, kadang situasi kok begini ya. Jangan mau mundur, tetap kerjakan keselamatan. Jangan gara-gara orang lain, ya. Jangan gara-gara si Irin, contohnya saya berbuat dosa. Jangan gara-gara misalnya Pak Donald saya berbuat dosa, cinta saya mundur dari Tuhan, kasih saya makin berkurang. Jangan. Tuhan bilang kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Sekali ya katakan ya, sekali tetap Yesus. Amin. Bangkit berdiri.